Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Podstar Podcast Maltiar. Hai, saya Muhammad Afirman. Saya Kansa Zamani. Halo, saya Ariel Sahadewa. Dan hari ini kita akan bercerita tentang sejarah pribadi atau pengalaman pribadi. Nah, kira-kira siapa duluan nih yang mau mulai? Aku. Jadi, aku akan menceritakan pengalaman kehilangan sepatu saat duduk di bangku SMP atau sekolah menengah pertama. Ceritanya begini, sepulang sekolah tepatnya pada hari Jumat pukul 11:30 siang, aku bersama 3 teman-temanku memutuskan berangkat menuju masjid sekitar sekolah untuk menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Setelah sholat, kami tidak langsung pulang. Aku dan teman-teman memutuskan untuk menetap di masjid selama 1 jam. Waktu yang kosong itu diisi dengan bermain gawai menggunakan fasilitas wifi gratis dari masjid yang kami tempati. Kumpul-kumpul pun selesai dan kami pulang ke rumah masing-masing. Tapi bohong, waduh. Aku dan teman-teman tidak jadi pulang karena sepatuku hilang. Alhasil, kami berempat bersama penjaga masjid mencari alas kaki itu dengan mengelilingi lingkungan masjid selama 30 menit. Namun sayangnya barang itu tetap tidak ditemukan. Disitulah aku menyesal karena tidak meletakkan sepatu pada rak ataupun lemari penyimpanan sepatu yang telah difasilitasi oleh masjid. Sebagai gantinya, penjaga masjid memberikanku sendal agar tidak mengalami cedera saat pergi menuju rumah. Sesampainya di rumah, aku memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu. Ia pun menasihatiku untuk lebih berhati-hati dan memerhatikan tempat peletakan alas kaki saat berada di rumah ibadah. Wow, cerita yang bagus ya. Berarti lain kali kita memang harus lebih berhati-hati dan kita harus menjaga barang kita sebaik-baik mungkin. Oke, selanjutnya Ariel Sahadewa. Oke, baiklah. Jadi selanjutnya giliran aku yang ingin bercerita. Di sini aku ingin membawakan pengalamanku di masa lalu yang aku alamin sekitar 7 bulanan yang lalu. Jadi pada pertengahan bulan April 2022, aku dan kakak sepupuku mengendarai sepeda motor untuk pergi ke Indomaret. Kakakku adalah seorang mahasiswi jurusan pendidikan guru sekolah dasar PGSD di Universitas Sriwijaya. Saat itu kakakku sudah semester 4 dan ingin membuat tugas video praktik mengajar di rumahku. Sebelum praktik mengajar, kami ingin membeli snack untuk anak-anak komplek. Namun kami tidak menyangka bahwa hari itu adalah hari terburuk untuk kami karena pada saat kami ingin pulang ke rumah, tiba-tiba kami mengalami insiden kecelakaan. Aku yang mengendarai motor pada saat itu tidak menyangka bahwa di sebelah kiri jalan tersebut, mobil yang awalnya tampak diam saja, tiba-tiba supir tersebut membuka pintu secara mendadak dan pintu mobil tersebut mengenai kaki kakakku hingga patah karena mengenai bagian dalam tulang punggung kakinya dan berlumuran darah. Saat itu aku syok karena melihat kaki kakakku dan aku segera meminta pertolongan kepada warga sekitar. Bersyukur pada saat itu banyak orang yang menolong dan supir tersebut mau untuk bertanggung jawab membawa kakakku ke Rumah Sakit Meria Palembang. Pada saat di rumah sakit, ternyata kondisi kaki kakakku parah hingga jari kakinya patah dan harus segera dioperasi. Saat itu dokter tidak ada di rumah sakit dikarenakan hari Minggu dan kami harus menunggu jadwal operasi keesokan harinya. Setelah kakakku dioperasi, ternyata masa pemulihannya menunggu hingga 2 bulan lamanya dan kakakku belum boleh berjalan dikarenakan kakinya dipasang pen. Sejak kejadian itu, aku makin berhati-hati untuk berkendara. Itu dia cerita dari aku. Terima kasih. Wow, ternyata dari 2 cerita Firman dan Ariel ini bisa disimpulkan bahwa kita tuh harus lebih berhati-hati ya dalam hal apapun, karena ada banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi. Mulai dari musibah, kecelakaan, pasti selalu ada. Nah, sekarang giliran aku nih yang mau cerita. Jadi waktu itu pada saat bulan puasa 2022, aku menginap di rumah kakak iparku yang perempuan, yang dimana berarti suaminya adalah kakak kandungku sendiri, selama 1 bulan full. Kakak iparku atau sebut saja Mbak, dia adalah
seorang pembuat cake, brownies, dan cookies. Jadi pada saat bulan puasa itu banyak sekali yang memesan hampers untuk lebaran atau untuk ucapan-ucapan Idul Fitri. Ya otomatis aku ikut serta bantu dong sebagai adik iparnya ya kan. Nah saat itu aku lagi nungguin cookies yang lagi di oven, tapi aku juga sedang bermain HP. Jadi aku nggak fokus kan. Padahal itu tipe cookies yang harus diliatin setiap berapa menit sekali supaya nggak gosong. Nah aku di situ malah keasikan main HP nih. Nah akhirnya gosong. Ya intinya aku ceroboh banget di situ. Dan akhirnya Mbak Ai nggak marah dan dia bilang nggak apa-apa, namanya juga baru pertama kali bikin cookies. Lain kali harus fokus ya. Dan kalau lagi ngerjain satu hal itu kita tidak boleh lalai dan fokus aja ke satu pekerjaan itu. Oke deh teman-teman, ternyata dari pengalaman pribadi kita tadi banyak sekali pesan moral yang bisa kita petik. Mulai dari harus berhati-hati, harus lebih fokus, harus tidak lalai. Baiklah, sekali lagi saya Kansa Mariza Mani, kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.